Selamat datang di Sejarah Tandingan 2026 dan sudah pasti Indonesia akan jauh lebih menyeramkan. Karena sudah dipastikan, ya, superstruktur ini lagi mempersiapkan dirinya untuk menjadi tersentral lagi, mencoba untuk membangkitkan lagi hantu yang bernama Orde Baru. Jadi ini mengingatkan kalau di konsep sejarahnya Walter Benjamin itu kalau sejarah itu tidak teleologis gitu. Justru sejarah itu dia pasti akan berhenti. Lalu ketika berhenti, dia bisa meledak gitu. Nah, ledakannya itu biasanya hadir karena memang ya sejarah itu tidak linear, dia akan hadir dan itu adalah proses penebusan dari kegagalan-kegagalan, bisa dibilang kayak gitulah. Jadi kalau pakai pendekatan Walter Benjamin tuh hari ini kalau dilihat gitu, Indonesia ini lagi mencoba mengoreksi reformasi yang dianggap gagal. Dan karena masyarakat Indonesia ini minim akan pemahaman sejarah, jadi menganggap kalau Orde Baru itu adalah jawaban. Ya, jadi kita nggak usah jauh-jauh ngomongin tentang apa tuh namanya mentalitas minderworthness, mentalitas inferior, mentalitas pasca kolonial, rumit lah. Yang pasti karena masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah subjek dari perubahan. Lebih rumit sepertinya ya. Cuma kan makna dari Walter Benjamin ngomong kalau sejarah itu tidak teleologis itu kan di situ. Bahwa sejarah itu dia bisa dikoreksi saat itu. Makanya dia kan penekanannya itu now gitu. Sekarang, hari ini. Contohnya Black Lives Matter lah. Kalau teman-teman nggak percaya, Black Lives Matter itu kan jadi mendorong DEI ya. DEI itu apa sih? Equality, I-nya inklusif ya. DEI buat industri game, musik, film segala macam lah. Makanya kalau kalian kemarin nonton How to Train Your Dragon, itu kan sebetulnya nuansanya Nordik ya. Tapi kok ada orang kulit berwarna di sana gitu. Terus kalau yang versi kartunnya kan tidak ada tokoh yang fat gitu ya. Kok ada yang gendut gitu. Nggak ngerti lah. Cuma ya itu contoh kalau sejarah itu dia punya gerak hari ini, now gitu. Dan ya terbukti lah banyak gitu. Atau misalkan aksi demonstrasi yang dilakukan di Hong Kong itu kan mengubah tatanan gitu. Ya yang paling kentara Black Lives Matter lah, terutama setelah George Floyd ya waktu itu ya. Jadinya DEI itu makin digaspol dan hari ini kapitalisme akhirnya menjual inklusivitas and so on itu hanya untuk kompas moral. Ya mau ditarik progresif boleh, mau dibilang apapun itu boleh lah. Cuma intinya kalau ditarik lagi ke Indonesia, ini karena jadi ngingetinnya tuh fase zaman dulu lah ya. Waktu orang-orang Eropa itu kan berhenti membaca filsafat Yunani ya. Atau kenapa lah aku lupa sejarahnya gitu. Cuma kemudian ketika Protestan itu hadir 1500-an ya, reformasi gereja terjadi. Itu kan naskah-naskah Yunani mulai kembali dibaca. Dan akhirnya orang-orang Eropa pada saat itu menyadari bahwa ternyata yang hilang dari kebudayaan kita itu adalah kebebasan dan juga menikmati seni. Nah ketika berbicara kenapa kok Indonesia ini seni itu susah banget ya untuk dinikmati ya. Ya karena memang kita belum pernah beres secara hasrat dasar. Joysangnya itu nggak beres gitu. Semua orang di Indonesia ini selalu dihentikan sebelum sampai titik dimana tiap-tiap tubuh subjek gitu lah ya, biar sangat Merleau-Ponty itu belum benar-benar menjadi subjek absolut dan sudah diciderai oleh sistem struktur. Jadi maksian ya. Cuma intinya kesadaran itu kan kalau rujukannya Zizek itu kan yang namanya ketak sadaran itu bukan kamu tidak sadar, justru kamu sadar. Jadi itu kesadaran palsu maksudnya ya. False consciousness itu kalau kata Zizek itu bukan karena kamu tidak sadar, justru karena kamu sadar kamu tetap menjalankannya. Nah hari ini tuh kayak gitu. Semua orang Indonesia ini tahu kalau Indonesia ini sebentar lagi mau mengembalikan lagi Orde Baru. Tapi mereka butuh sandaran gitu. Kalau pakai pendekatan Nietzsche itu kan manusia itu selalu butuh alasan. Makanya kenapa sesuatu hal itu harus ada gitu. Makanya kalau Nietzsche kan dia selalu meniadakan kebenaran lah. Maksudnya jangan sampai kebenaran final dia udahan. Nah, karena manusia itu takut gitu, jadinya ya dia selalu membutuhkan sandaran lah. Makanya kenapa
ketika reformasi gereja terjadi itu kan nggak semua orang kemudian jadi sangat alim atau jadi banyak orang masuk, orang jadi sangat beragama kan, nggak juga. Justru karena mereka ada kemuakan lah, ini kok agama terus, makanya kenapa Renaissance itu jadi benar-benar melepaskan gitu, kayak seolah-olah benar-benar bom yang meledak hebat gitu. Nah, Indonesia itu sebetulnya tinggal menunggu fase Renaissance-nya aja. Cuma mungkin Renaissance yang dulu dilihat gitu ya, karena ada pembacaan akan sejarah bangsanya. Kalau di Indonesia ini kayaknya nggak mungkin terjadi ya. Karena sejarah bangsa Indonesia itu didirikan oleh kaum koloni, dan sejarah bangsa Indonesia itu didirikan oleh kaum koloni, dan sejarah bangsa Indonesia itu dimenangkan oleh kelas sosial tertentu.